tetapi mereka diharapkan punya kemampuan untuk mulai merumuskan langkah-langkah kecil yang dibutuhkan, gitu ya. Dan nah ini kadang-kadang saya bilang ketidaklengkapan kita di dalam mementor. Kita seringkali ketika mementor berbagai kegiatan event, kita mungkin mementor dan menanyakan atau meminta pada anak membuat target perubahan, dan tapi kemudian kita kurang menolong dia, melengkapi dia untuk menemukan dia butuh apa untuk perubahan itu. Ketika dia memutuskan saya mau mengasihi orang tua atau saya semakin mengasihi Tuhan, apakah sumber daya yang dibutuhkan? Saya ambil contoh karena saya pernah alami. Ketika ada seorang yang berkata saya mau lebih sungguh-sungguh kepada Kristus sebagai Tuhan, ternyata ada seseorang yang mengikut sebuah acara camp, backgroundnya dari keluarga Muslim, ya, keluarga seberang, dan dia baru terima Tuhan. Sama-sama dengan seorang anak yang lain berkata bahwa saya ingin memberi diri saya untuk membangun hubungan dengan Tuhan, tentu dibutuhkan beberapa kondisi yang berbeda. Anak yang dari non-Kristiani ini membutuhkan banyak sumber daya. Dia bahkan belum pernah punya Alkitab, dia tidak tahu itu apa yang namanya kebiasaan berdoa, bagaimana berdoa. Nah, ini tentunya sumber daya yang dibutuhkan untuk memperkuat keputusannya dia. Dia mungkin tidak pernah punya kamar sendiri, gitu ya, untuk berdoa. Sementara ada yang lainnya mungkin satu kamar sendiri sehingga kalau mau berdoa itu bisa senantiasa. Ada anak-anak yang berkata, saya ini susah membuat waktu doa pribadi karena tidak punya kamar sendiri. Karena dalam satu kamar, kamar rumah saya, satu kamar misalnya berempat atau bertiga atau berlima bahkan. Sehingga kalau dia mau berbuat saat teduh pribadi itu bagaimana caranya? Nah, itu kalau kita tidak kenali faktor-faktor sumber daya yang ada dalam dirinya, maka khawatirnya adalah keputusan-keputusan perubahan yang dia buat itu menjadi tidak solid atau tidak lengkap, gitu ya. Kemudian dan langkah-langkah apa juga yang harus mulai dilakukan? Tentunya langkah-langkah ini sekali lagi di-adjust ya sesuai dengan kebutuhan atau keberadaan mereka, ya. Nah, jadi sekali lagi ada 3 hal yang penting setiap kali kita melihat anak-anak kita nantinya. Yang pertama, 3 hal itu adalah selalu kita fokus mereka pada tujuan, langkah apa yang mereka perlu lakukan, dan sumber daya apa yang mereka butuhkan. Ya, jadi izinkan, boleh ya kita ulangi sama-sama ya, kita ucapkan sama-sama supaya kita punya pemahaman yang sama. 3 hal yang harus jadi fokus kita kepada anak-anak itu adalah tujuan, langkah perubahan, dan sumber daya apa yang dibutuhkan. Ya, 3 hal ini mesti kita temukan. Karena kalau tidak, mereka punya tujuan yang baik, tidak punya sumber dayanya, mereka kehilangan energinya. Mereka punya tujuan, mereka punya sumber daya, tetapi tidak segera merumuskan langkahnya, maka ini yang kemudian cuma jadi apa istilahnya, ya kalau bahasa anunya impian di siang bolong, atau ya cuman harapan orang bilang pseudo gitu ya, jadi harapan semu, ya, harapan semu yang tidak dikonkretkan. Punya langkah tidak punya tujuan, jelas itu pasti tidak efektif, ya. Jadi 3 hal ini menjadi penting. Jadi setiap rekan-rekan semua yang saya bersyukur diberi Tuhan hati untuk berbagi dengan generasi ini, maka 3 hal ini yang kita akan menjadi kacamata kita ketika kita melihat mereka. Tujuan, langkah, dan sumber daya. Nah, tugas kita adalah nantinya menolong menumbuhkan kesadaran diri mereka tentunya, ya, keberdayaan diri mereka, ya, dan rasa tanggung jawab untuk perubahan itu. Sehingga semoga lewat peran kita yang ada nanti, kita bukannya, istilah saya begini, para mentornya lebih semangat membuat rencana perubahan, sementara anaknya tidak sampai ke situ, gitu. Ya, tidak sampai ke sana. Saya ambil contoh, saya pernah mengalami pengalaman apa? Saya sebut kegagalan dalam pembinaan. Saya langsung pasang target setiap anak binaan saya, ya,
Saat teduhnya baru awal-awal ngajarin saat teduh, saya langsung ekspektasi kasih mereka target. Ya ayatnya Alkitabiah sih, harus 1 jam gitu ya. Saya pasang target itu 1 jam harus, tidak boleh tidak. Mereka baru kenal Tuhan, mereka baru belajar, belum kenal. Tapi saya sudah langsung punya ekspektasi tinggi, dan ekspektasinya itu sebenarnya dari saya. Tanpa mengukur diri mereka, tanpa melihat keberadaan diri mereka dan semua kondisi yang ada. Jadi kemudian esok-esok harinya mereka cerita, saya sudah saat teduh. Tapi karena alat ukur indikator sayanya yang tidak tepat, jadi saya tanya mereka bukan soal saat teduhnya, saya tanya berapa lama kamu saat teduh, itu dijawab cuma 15 menit, 20 menit, 10 menit. Saya bisa bete sendiri begitu ya. Kok tidak memenuhi target saya gitu. Tapi mereka bilang mereka dapat berkat sesuatu, mereka bisa cerita apa yang Tuhan taruh dalam diri mereka. Jadi kadang-kadang kita mesti hati-hati, jangan-jangan kalau kita tidak menumbuhkan itu dari diri mereka, saya khawatir kitalah yang pasang target, dan itu sebenarnya targetnya kita. Ya, yang maaf kata kadang-kadang belum tentu kita sendiri juga bisa melakukannya gitu dengan penuh. Nah, ini hal-hal penting dalam proses-proses kita memfasilitasi, ya. Jadi mari betul kita memfasilitasi menjadi sahabat, teman, kakak rohani, tetapi peran kita sekali lagi bukan menurunkan kayak juklak gitu ya. Juklak petunjuk pelaksanaan yang harus diikuti oleh semua anak-anak kita, semacam jadi kayak SOP yang sangat kuat begitu. Tidak. Tugas kita yang utama adalah justru menolong mereka menemukan kesadaran, menemukan rasa tanggung jawabnya, ya komitmen-komitmen mereka, termasuk apa hal-hal yang harus memang kalau bahasa kita harga yang harus dibayar untuk situasi. Ya itu hal yang penting, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ada ya. Nah, 1 Korintus pasal 4 saya ingin, Bapak Ibu nanti bisa saya lupa teruskan ayatnya. Di 1 Korintus pasal 4 ini akan menjadi dasar berpikir dari konsep kita. 1 Korintus pasal 4, paling tidak di 2 sesi yang saya bawakan terutama. Tapi saya rasa ini juga menjadi warna dari seluruh sesi yang ada pun juga akan menjadi konsep dasar dari sana. Jadi kita perlu tahu bahwa bagaimana seseorang mengidentifikasi dirinya, ya, identitas. Kata identitas itu artinya kesimpulan mental tentang siapa saya, ya, kesimpulan mental tentang siapa saya. Bahkan bukan cuma kesimpulan mental, penghayatan tentang kesimpulan mental kita. Itulah menjadi diri kita, itulah menjadi identity. Jadi misalnya ada seorang yang menghayati begini, waduh, memang saya ini lahir dari keluarga miskin ya. Ya mungkin memang realitanya demikian, tapi dia menghayati setiap saat, dia menghayati, tapi menghayatinya secara negatif. Nah, itu menjadi identitinya. Jadi dia menghayati kesimpulan mentalnya. Dia menyimpulkan bahwa dirinya saya ini cuma orang miskin, tidak berarti. Tapi dia hayati nanti ketika ngomong, ketika belajar, ketika bergaul, ketika apapun, dia seolah-olah terus mengamini dan menghayati bahwa ya, saya ini kan cuma orang miskin, saya ini cuma orang begini, saya cuma orang begini. Nah, ya itu penghayatan. Nah, apa bentuknya? 1 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4
Di sana digambarkan 1 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4 digambarkan dengan sangat jelas. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu. Kamu di sini dalam grafik ini saya gambar artinya orang lain atau oleh pengadilan manusia. Saya sebut ini sistem budaya. Malahan diriku sendiri, dari diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Ya, jadi 1 Korintus 4 ayat 3 dan 4 ini menggambarkan bahwa seringkali penilaian diri kita itu digantungkan pada 4 unsur. Orang lain, diri sendiri, budaya. Budaya ini contohnya begini. Contohnya budaya atau sistem budaya lingkungan. Ya, kalau anak laki tidak merokok bukan laki. Kalau anak perempuan tidak feminim itu bukan perempuan misalnya. Kalau tidak pernah main game ini rasanya bukan anak gaul. Nah, itu contoh-contoh ya. Jadi satu sistem budaya yang mempenetrasi. Kalau kamu sosial gini tidak merokok, tidak pernah terlibat dalam pornografi, kamu bukan anak remaja gaul misalnya. Jadi penetrasi lingkungan terhadap diri mereka. Tapi orang lain itu penilaian orang lain, termasuk di dalamnya orang tua, guru, kita semuanya bisa. Ya. Dan itu ada lambang plus dan positif. Artinya ada orang yang menilai kita plus, ada yang menilai diri kita negatif. Termasuk diri sendiri, ada nilai plus, ada yang negatif. Tentunya nanti dalam proses-proses itu, saya lihat dari rundown acaranya, saya rasa dari sesi 1 sampai sesi 4, pada ujungnya mereka akan dibawa kepada sebuah kesadaran bahwa serahkan nilai diri kita kepada bagaimana cara Tuhan memandang kita. Nah, saya masuk sedikit konsepnya. Next, bagian ini. Next slide. Nah, apa yang menjadi cara pandang Tuhan tentang diri kita? Ya, ada 3 hal paling tidak yang disebut kebutuhan emosional mendasar manusia, setiap orang. Ya, dan ini membentuk citra dirinya, cara dia memandang diri. Yang pertama ada dignity. Dignity itu rasa terhormat, rasa dicintai, rasa diri berharga. Itu kira-kira dignity. Ya. Tapi yang kedua ada destiny. Destiny itu hidup yang punya tujuan, punya makna, punya purpose, punya meaning. Ya. Yang ketiga adalah hidup yang ability, punya kemampuan. Ya. Ini 3 kebutuhan emosional mendasar setiap anak khususnya. Terutama setiap anak dan anak remaja. Karena kalau ini tidak dimiliki dengan kuat, maka anak-anak kita akan gampang goyah di dalam waktu-waktu pergaulan mereka. Ya. Mereka akan sangat mudah goyah kalau mereka tidak memiliki fondasi yang kuat. Nah, kabar baiknya adalah bahwa 3 kebutuhan emosional paling dasar ini bahkan secara serius dipenuhi oleh 3 pribadi Tritunggal Allah kita. Ya. Keterlibatan Allah Tritunggal dalam seluruh kebutuhan mendasar manusia, kalau itu disadari menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar. Yeremia 31 digambarkan betapa besar kasih Bapa itu kepada kita semuanya, membuat kita berharga. Yesaya 43:4 ayat yang tidak asing. Karena engkau berharga di mata Allah dan mulia, karena aku ini mengasihi engkau. Betapa besarnya nilai kita dalam kacamata Allah Bapa kita. Ya, dalam kacamata destiny. Kita lihat Efesus pasal 2 dikatakan bahwa di dalam Yesus ada tujuan-tujuan, ada rencana, ada visi Allah yang disiapkan Allah di dalam Yesus untuk kita. Dan ia mau kita hidup di dalamnya. Ya. Dan bahkan untuk tujuan Allah dalam hidup kita ini dia rela mati menebus dosa kita. Yang berikutnya adalah ability. Ya, bahwa Roh Kudus ada turun untuk memberikan kemampuan ilahi untuk mengerjakan rencana Allah. Jadi ini poin dasar dari kerangka dari seluruh pembahasan yang ada bahwa manusia bisa menilai plus dan minus. Orang lain bisa lihat sesuatu plus minus. Ya, tetapi Allah kita melihat kita dan terlibat sepenuhnya bahkan membayar harganya supaya setiap anak-anak kita ini memiliki 3 hal ini paling tidak. Dignity, destiny,
ability. Ya. Sebuah rasa keberhargaan, hidup yang punya tujuan, dan sebuah hidup yang punya rasa kompeten, rasa saya bisa. Gitu ya. Saya bisa, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Tuhan yang ada di dalam diri. Wow, kalau kita sadar menolong anak-anak kita bisa memahami 3 hal, keterlibatan keseriusan Allah dalam diri kita untuk memberikan yang terbaik, betapa kita berdoa anak-anak kita bisa menangkap betapa berharganya hidup mereka. Next. Ya, sampai di sini dulu. Bapak Ibu semua teman-teman, ini poin yang akan menjadi kerangka frame of reference-nya dari materi yang ada, supaya kita tahu dasarnya di mana. Sehingga nanti kita akan menemukan apakah kamu lebih percaya suara dunia, kamu lebih percaya suara orang lain, atau kamu lebih percaya suara dirimu sendiri dibandingkan bahkan kamu mendengar suara Tuhan. Gitu ya. Penilaian Tuhan tentang dirimu. Itu nantinya akan menjadi poin-poin. Karena saya bertemu banyak anak-anak remaja yang berkata begini, kata orang papa mama saya, kata papa mama saya, atau kata teman saya ini tidak bisa apa-apa, saya bla 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 begini, dan mereka mempercayai itu dan meyakini itu menjadi identitas dirinya. Ya, bahkan maaf kata kadang-kadang kita guru di sekolah, pembina rohani bisa salah ngomong yang kemudian dianggap oleh mereka menjadi sebuah nilai. Nah, tugas kita adalah mengembalikan kembali kepada bagaimana Tuhan melihat diri mereka. Dan mempercayai itu lebih dari semua yang manusia bisa katakan. Ya. Nah, oke. Itu gambaran konsepnya. Semoga kita bisa pahami kerangka besar. Nah, saya masuk sekarang ke peran-peran kita secara prakteknis. Bapak Ibu, para mentor sekalian, teman-teman sekalian, ada 2 pendekatan yang saya ingin munculkan buat kita. Yang pertama adalah saya sebut dengan basic DDT skills. Ini harus menjadi sikap mental kita. Please, sikap mentalnya adalah DDT, dukung, dengar, tanya. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu melihat hal ini, maka tidak ada di sana kata menasehati. Ya, tidak langsung lebih dahulu. Bukan berarti tidak boleh, tetapi tidak dengan cepat kita terburu-buru melakukan. Mohon maaf, apalagi kalau kita orang tua, kita juga guru, kita itu belum dengar sudah langsung memberi nasihat begitu ya. Jadi kita cepat sekali. Nah, kalau Bapak Ibu teman-teman semua melihat hal ini, maka poin pertama yang saya ingin kita miliki sebagai basic skills kita adalah DDT. Dukung, dengar, tanya. Dukung itu artinya pastikan ketika mereka mulai membuka diri atau kita akan memulai pembicaraan dengan mereka adalah memastikan mereka merasa nyaman, happy, diterima, dihargai. Misalnya setelah sesi besar tiba-tiba mereka dibentuk kelompok, kemudian bertemu dengan Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian, maka hal pertamanya jangan langsung ditanya gitu ya. Misalnya, oh tadi sesinya pembicaranya bilang apa ya? Saya sering, terus kita tadi kelompoknya ditugasi apa ya gitu ya. Kita tugasnya apa ya? Atau ada lembar form misalnya sudah disiapin. Kita tugasnya apa ya langsung. Please, hal pertama adalah dukung mereka lebih dulu. Meskipun pembentukan kelompoknya memang disuruh, misalnya pembicaranya bilang, setelah ini kita pembentukan kelompok. Begitu pembentukan kelompok, hal pertama langsung mendukung. Wow, sekarang ayo kita berkumpul. Wah, ini luar biasa sekali ya, kita bisa berkumpul lebih kecil ini pasti seru misalnya demikian. Jadi jangan tiba-tiba kita langsung berorientasi tugas begitu ya. Wah, kita ini kelompok tugasnya apa ya? Terus apalagi ketua kelompoknya siapa ya? Tadi ditugasin apa ya begitu ya? Ya, itu mereka langsung sembunyi-sembunyian, langsung mereka diam-diam kepalanya nunduk karena takut ditugasi macam-macam gitu ya. Jadi hal pertama dukung, terima mereka gitu ya. Misalnya ada yang baru karena mungkin untuk pembentukan kelompok ada yang baru join karena mungkin keluar dari kamar mandi baru masuk. Pastikan mereka diterima, disambut dengan baik. Jadi ciptakan atmosfer
nyaman, diterima, dihargai gitu ya. It's okay kita memberi penghargaan pada mereka. Wow, sekarang waktunya kita kelompok. Wah, seru. Ya, Joni, wah ini pasti keren ini ya, pasti menarik sekali gini ya. Nah, kita bisa punya kesempatan sekarang untuk bisa berbagi. Jadi ciptakan atmosfer itu lebih dulu. Ya, kemudian setelah itu mari kita membangun keterampilan mendengar. Ya, mendengar apa yang didengar. Sekali lagi dengarkan apa yang mereka sampaikan. Kalau bahasa Indonesianya tersurat plus yang tersirat. Ya, jadi tolong dilihat yang tersurat dan tersirat. Kalau mereka bilang baik-baik saja tapi sambil tangannya begini, ya sambil pegang-pegang begini, paling tidak kita tidak langsung menyimpulkan, tapi minimum kita punya aware gitu ya. Oh, ada apa ini? Atau sambil sambil bajunya ditarik-tarik begini ya. Gimana kamu ya? Oke, gitu ya. Nah, dia bilang gimana baik sih, baik-baik gitu ya. Nah, itu kita perlu aware. Jadi antara yang tersurat dan tersirat, bagaimana dia ngomong, apakah eye contact-nya ada pada kita, ditanya kabarnya gimana dia jawab baik, tapi sambil dia menoleh langsung ke kiri atau ke kanan, gitu ya. Nah, ini harus menjadi pengamatan kita, ya. Jadi perhatikan dengan mendengar di sini bukan hanya maksud saya mendengar dengan hanya telinga, tetapi mendengarkan dengan seluruh perhatian kita, ya, dengan seluruh perhatian kita hadir di sana. Nah, jadi memang ketika ada sesi-sesi yang begini, saya memang harus sangat berharap pada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu tidak ke distract dengan yang lain. Ya, tiba-tiba terima handphone, ya ditelepon, dipanggil teman gitu ya. Sebisa mungkin memang fokus di sana, hadir 100%. Seluruh panca indera kita 100% to the group ya, ke kelompok yang ada ini. Ya, dengan kita memperhatikan apa yang mereka jelaskan. Ya, baik informasinya, kelengkapannya, kejelasan kualitasnya, emosinya termasuk. Mungkin tanpa sadar mereka ceritakan mimpi-mimpinya, mungkin mereka ceritakan juga apa yang kebiasaan mereka, dorongan mereka. Kata kuncinya di poin mendengar ini adalah, nah ini, no judging, no labeling. Please, sekalipun mereka sudah ngomong sesuatu, jangan cepat menyimpulkan, apalagi kemudian menyampaikan dan melabelkannya pada mereka. Meskipun anak itu berkata begini, saya ini malas belajar, terus kita langsung menyimpulkan, oh ya memang anca ini. Ya, apalagi kalau kita sudah lebih kenal, wah memang ya. Jadi jangan keburu menyimpulkan, karena sekali lagi kesimpulan yang kita miliki belum tentu levelnya sama, ya, sama dengan yang ada di dalam cara mereka menyimpulkan sesuatu, gitu ya. Jadi atau kesimpulan secara general. Jadi no judging, no labeling. Bertahanlah untuk tidak komentar yang mengarah kepada sebuah status tertentu atau identitas tertentu. Sekalipun mereka memang mengungkapkan hal-hal yang nampaknya membuat kita ya kamu memang menunjukkan itu kok gitu ya. Ya, oke. Tapi bagaimana kalau mereka yang bilang begini sama kita gitu ya. Kak, saya ini orangnya pemalas ya. Menurut kakak saya ini orangnya malas apa tidak? Gitu ya. Nah, jadi kita coba komunikasikan di sana juga ya, kita bisa bertanya. Nanti ada pertanyaan, ada skill bertanya nanti setelah ini ya. Jadi kalau sampai mereka berkata demikian, bagaimana reaksi kita? Kalau mereka yang membuat penilaiannya, ya kita mungkin bertanya, kalau kamu nilai skala 0 sampai 10 itu kemalasanmu di level berapa ya misalnya? Ya aku sih malas sih, tapi masih 5 lah. Oke. Tapi 5 itu kamu anggap sudah malas. Ya sudah malas banget lah. Sementara mungkin temannya yang lain kalau dibilang malas banget tuh levelnya 9.
dia level 5 sudah dianggap malas sekali. Tentu kalau kita tahu ini, treatmentnya akan berbeda pasti kan. Nanti kalau misalnya ada treatmentnya akan berbeda. Karena dia menyimpulkan angka 5 itu sudah sebuah mualsnya minta ampun. Tetapi ternyata dibandingkan ada anak yang membandingkan dengan angka 9 itu baru dibilang muals. Tentu treatmentnya berbeda. Ya, tentu treatmentnya berbeda nantinya. Nah, itu contoh. Makanya kita tidak boleh cepat-cepat menyimpulkan. Dengarkan saja. Dan kemudian, nah ini level yang ketiga di situ adalah kemampuan dasar adalah skill bertanya, bukan menasehati. Langsung apalagi. Ya, mari kita tahan mulut kita untuk tidak langsung serot gitu ya. Apalagi memberi nasihat, mungkin bukan nasihat langsung, tetapi sekaligus penilaian ya. Misalnya tadi ada anak yang bilang gini, wah orang tua aku tak kerjain mak, itu ya, tak kerjain. Ya, saya sampai marah atau saya misui orang tua, kalimatnya kasar gitu mungkin. Terus kita tidak langsung bereaksi, loh ya jangan, firman Tuhan bilang loh, anak hormatilah orang tuamu. Itu firmannya tidak salah Bapak Ibu ya, tidak salah. Tetapi kalau kita tidak tahu konteks lebih lengkapnya, kita bisa salah pendekatan, salah treatment gitu nanti di dalamnya. Ya, jadi mari kita tidak cepat bereaksi. Tapi ketika dia bilang, misalnya dia bilang pernyataan-pernyataan ekstrim, pernah ada seorang yang berkata, saya benci orang tua saya. Anak yang satunya berkata benci itu cuma artinya dia tidak kepingin ada di rumah. Sementara anak lainnya berkata saya benci orang tua, artinya sudah sampai pada level kalau perlu saya bunuh orang tua saya. Tuh, kalau itu kita tidak tahu berapa di mana level tepatnya, maka kita sudah punya penafsiran macam-macam. Apalagi kalau kita sudah saling, oh yang namanya benci banget itu sudah artinya levelnya. Padahal bagi anak-anak tertentu, ya kata benci itu ya cuman apa ya istilahnya? Ada cuman level emosional biasa, kayak anak yang aku benci tapi besoknya ya minta sangu lagi gitu ya. Maksudnya benci papa ini tidak ngasih sangu gitu ya. Benci aku, mama ini dimintai sangu tidak pernah boleh. Aku benci. Tapi ternyata kalau kita tidak tahu, itu ternyata urusan benci tidak bencinya hanya persoalan sangu, persoalan yang tidak sebesar atau tidak se ekstrim yang kita bayangkan. Tapi juga kadang-kadang jauh lebih ekstrim dari yang kita bayangkan. Ya, mungkin bayangan mentalnya muncul, iya. Tetapi please jangan langsung menjudging, melabeling, tapi nantinya bertanyalah. Bertanyalah. Itu juga yang dilakukan Yesus ketika dia berhadapan dengan perempuan Samaria. Konseling yang Yesus lakukan dengan perempuan Samaria itu dimulai dengan bertanya. Adakah kamu tahu siapa yang membangun sumur ini? Kok tidak ada hubungannya kan itu ya? Ya. Kemudian Yesus bertanya beberapa pertanyaan sampai kemudian menggiring pada satu titik tertentu. Ya, si wanita ini menjawab, iya sih, suami yang sekarang ini ya bukan suami sebenarnya. Ya, ya digiring, tapi dimulai dengan dia tidak langsung, dia memulainya dengan bertanya. Sama ketika Yesus mengkonseling seorang pengkhianat, menurut saya itu pengkhianat besar, pengkhianat dari muridnya Yesus, namanya Petrus. Apa yang dia lakukan? Saya mungkin kalau jadi Tuhan Yesus itu ya, ketemu gemes sudah dikhianati 3 kali gitu ya. Murid yang dikasih khianat, mungkin kalau ketemu, kalau orang sini bilang udah dikeruas saya gitu ya. Tapi kita lihat apa yang dilakukan Yesus di Yohanes pasal 21, di sana digambarkan. Dia bertanya kepada Petrus, apakah engkau masih atau apakah engkau mengasihi aku? Sudah dijawab, ditanya lagi. Kalau kita kan kadang-kadang ditanya sekali, sananya jawabnya sekali, kita jawabnya 10 kali gitu ya. Ya, kita keburu, mungkin kita ya Kak, kita akan bertanya, tapi begitu dijawab sekali, langsung kita berondong dengan jawaban kita 10 kali. Ya. Nah, menurutmu apa rencanamu untuk
kamu semakin mengasihi Tuhan misalnya, ya Kak, saya mau ya lebih rajin ke gereja, lebih rajin ke gereja Kak. Baru ngomong satu begitu, kita ngomong, ya tidak cukup lah, cuma 1 kali ke gereja toh, ya mestinya ditambah berdoa, ditambah begini, kamu harus begini, nah itu harus ditambahkan, bla 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 bla. Ya, kita ini ininya sudah kepingin cepat sekali memberi catatan. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia dengan sabar. Petrus itu ditanyai 3 kali dengan pertanyaan yang sama. Ya, karena saya tahu waktu itu kira-kira mungkin Yesus ini belum dapatkan jawaban yang pas ini kira-kira. Ini jawabannya ini masih jawaban normatif kalau bahasanya kita sekarang ini. Dia tanya sekali lagi. Ya, Petrus, apakah kau mengasihi aku? 2 jawaban Petrus yang sama pada pertanyaan. Sampai pertanyaan yang ketiga kembali ditanyakan. Petrus, apakah kau mengasihi aku? Dan kita tahu disitulah Petrus menemukan breakthrough dalam hidupnya. Ya, mari sekali lagi 3 hal. DDT. Dukung, dengar, tanya. Boleh kita ucapkan sama-sama? Teman-teman sekalian, DDT. Dukung, dengar, tanya. Tanya. Ya, dukung, dengar, tanya. Oke, sekarang mungkin pertanyaannya, saya mesti tanya apa Kak kepada mereka? Nah, kalau mereka diem terus saya mau tanya apa? Nah, ada banyak rangkaian yang memang biasa digunakan untuk proses facilitating atau coaching. Ya, kami saya cuma ambil 2 saja supaya kita tidak terlalu bingung, gitu ya. Tapi saya ambil 2 saja. Yang pertama ini sebenarnya pertanyaan dalam konteks kita mendengarkan. Jadi mendengarkan yang baik itu adalah mendengarkan yang justru disertai pertanyaan. Ya, untuk memperjelas siapa? Memperjelas kita, ya memperjelas kita juga, tapi juga memperjelas bagi si anak. Si anak, ya. Karena ada anak yang berkata, aku kalau kayak gini, aku mau minggat dari rumah. Terus kita tanya, kamu yakin bahwa minggat itu keputusan yang terbaik? Iya, aku tidak tahan, aku mau minggat. Saya tanya kembali. Kamu sungguh-sungguh sudah memikirkan bahwa minggat itu adalah hal yang terbaik? Iya, rasanya tidak tahan. Saya betul-betul mau minggat. Boleh kamu jelaskan apa yang kamu pikirkan saat kamu minggat itu? Pernah memikirkan resikonya? Terus dia diam sebentar, dia mikir. Terus tiba-tiba dia jawab, iya ini aku minggat makan pakai apa ya? Aku belum kerja, belum. Ya lucu, karena yang ngomongnya anak kelas 7 SD, kelas 7. Tapi sudah ngomong minggat-minggat, dia tidak berpikir bahwa minggat itu tidak sesederhana yang dia pikirkan. Mungkin gara-gara nonton drama Korea atau apa, minggat kelihatannya gampang, begitu cuma 1 episode gitu ya. Tapi dalam kehidupan kan tidak sesederhana itu. Terus dia jadi mikir, loh iya nanti saya sangunya ya apa? Saya berangkat sekolah pakai apa? Terus anu gimana? Anu gimana? Mikir sendiri terus dia bilang, iya rasanya tidak jadi Kak. Ya, jadi ya sudah, dia memutuskan sendiri bahwa itu bukan solusi terbaik. Gitu ya, misalnya demikian. Tapi kalau kita tidak anu kan, saya tak minggat Kak, ya jangan. Mau minggat kami itu mau pikir anu tanah bla 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 bla. Ya, ya itu yang kita perlu jaga. Nah, bagaimana kita mulai mengembangkan kemampuan bertanya, tapi ini masih bertanya dalam konteks mendengarkan sebenarnya. Tapi kalau kita bisa mulai praktekkan ini saja, saya yakin Bapak Ibu, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, kita bisa mengelaborasi atau menemukan, mengumpulkan banyak permasalahan-permasalahan anak yang mungkin tidak bisa dijawab semuanya di camp yang cuma 2 hari, ya. Tapi kita punya perbendaharaan untuk kita bisa follow up. Karena itu saya menyarankan para mentor punya kertas kecil selalu untuk mencatat. Setiap kali habis pembicaraan dengan anak, catatlah, karena kalau hanya diingat, takut lupa, yang kedua takut bias. Karena dia ceritanya apa, kita tidak segera nanti ceritanya ada tambahannya atau pengurangannya. Jadi buat kertas kecil aja, mungkin kalau memungkinkan kertas kecil-kecil bisa dimasukkan di saku sehingga setiap kali habis ngomong kita catat nama anak ini Joni, oh tadi cerita ini, apa-apa kondisinya Bapak Ibu catat saja supaya kita bisa
follow up, ya kita bisa follow up. Jadi jangan merasa putus asa, misalnya kalau di situ mereka bilang, saya ada anak yang pernah menulis di lembar komitmennya begini, saya tidak mau berubah. Atau dia menulisnya begini, saya tidak akan mau mengampuni. Kalau itu kita tidak sabar. Ya, terus kemudian kita bisa, waduh, camp ini berhasil gagal membuat dia mengampuni. Ya, karena dia memutuskan saya tidak mau mengampuni sekarang di camp ini. Tapi mungkin nanti kalau dia pulang, besoknya kita follow up, dia butuh waktu berpikir lebih panjang, analisa, karena luka yang terlalu dalam memang tidak sederhana. Ya, butuh. Jangan merasa diri kita juga gagal. Tapi data itu penting. Jadi menurut saya keberhasilan camp ini bukan cuma saat di campnya, tapi justru adalah kalau kita bisa memfollow up semua proses-proses yang ada. Ya. Apalagi kalau isu-isu pornografi misalnya, nanti misalnya mereka terungkap isu pornografi, isu apa, itu tidak semerta-merta kadang bisa selesai hanya dalam camp 1-2 hari. Mereka butuh waktu, butuh proses. Jadi kalau mereka masih berkata, saya belum bisa berubah nih, saya belum bisa nih, jangan kecil hati, istilah saya begitu. Jangan kemudian menganggap peran saya sebagai mentor gagal, atau peran saya di camp ini, atau camp ini bahkan kurang berhasil. Tidak. Yang penting kesadaran mereka mulai tumbuh, dan kita punya data, maka data itu penting untuk bisa menjadi bahan kita memfollow up semuanya. Itu jauh lebih penting. Nah, oke, next slide yang ada, saya masuk ke skill pertama. Saya sebutnya sebagai TCCA. Ya. TCCA, TCCA. Test, Check, Clarify, Explore. Mohon maaf istilahnya pakai bahasa Inggris gitu ya. Supaya aja lebih tepat saja ya. TCCA. Ya. TCCA, TCCA. Test, Check, Clarify, Explore. Nah, ini sebenarnya kalau kita bisa sedikit breakout room, kita bisa latihan. Ya, tapi kalau tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Ya. Jadi tes itu maksudnya apa? Tes itu betul-betul Bapak Ibu bertanya hal yang Bapak Ibu belum, atau hal yang belum disampaikan oleh dia. Saya mungkin pernah cerita ketika di awal yang lalu dengan panitia, atau mungkin di kesempatan lain, saya baru bertemu dengan 2 orang anak kelas 4 SD. Ya, mereka ada masalah yang lain, mereka dipanggil berdua datang, dua-dua cewek dipanggil datang untuk sebuah masalah yang lain. Tapi di ruangan konseling saya, mereka justru tunjuk-tunjukan sambil ketawa-ketawa. Ya, dan mereka bilang begini, Mister, mamanya dia sama papa saya pacaran. Padahal dia datang dipanggil itu dalam rangka kasus lain, gitu ya. Mereka berdua ini dipanggil dalam kasus lain, ya. Memang ditemukan berdua. Tapi yang kita tidak menduga, mereka tiba-tiba justru berkata, mamanya dia dengan papa saya pacaran. Ya. Nah, kita tidak boleh cepat langsung menyimpulkan. Makanya saya bertanya. Saya bertanya yang belum disampaikan oleh dia, ini tes. Ya, contohnya saya tes. Sebentar, boleh enggak? Ini saya tanya. Papa, mamamu ini masih punya papa kan? Maksudnya masih punya suami kan? Papamu yang sekarang masih ada kan? Masih ada. Oh ya, masih ada. Yang tadi dia bilang papanya, saja, papamu masih punya mama yang sekarang kan? Saya ingin memastikan bahwa mereka bukan janda atau duda, atau mungkin orang tua yang pernah bercerai. Saya harus bertanya sesuatu yang belum dia sampaikan. Itu tes. Atau bertanya sesuatu yang Bapak Ibu memang butuh, ingin tahu. Bolehkah kamu ceritakan apa yang kamu rasakan sekarang? Bisakah kamu ceritakan? Itu tes. Bapak Ibu memang ya kayak orang ujian itu. Jadi memang bertanya sesuatu yang memang Bapak Ibu berharap jawaban dari dia. Ya. Nah, beda cek dengan ini tes. Kalau cek adalah Bapak Ibu bertanya
apa yang dia sampaikan yang menurut Bapak Ibu tidak jelas. Dan jangan keburu tidak mudah disimpulkan. Seperti tadi misalnya dia bilang, saya sangat benci sama diri saya sendiri. Nah, itu kita perlu 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 cek ya. Wah, jangan-jangan benci yang dimaksud dia ini apakah sama yang seperti saya maksud? Ya, saya tahu tidak mudah karena kan begitu orang ngomong di perbendaharaan kita ini sudah langsung muncul kamus gitu ya, gitu. Nah, supaya tidak keburu jadi judging, jadi penilaian, makanya kita bertanya. Pertanyaannya ini disebut pertanyaan cek. Apakah yang kamu maksud tadi dengan benci? Tadi saya dengar kamu ngomong ada kata benci. Boleh enggak kamu cerita apa yang kamu maksud dengan kata benci itu? Jadi kita memastikan dari yang dia sudah katakan, ya. Tapi khususnya pemahaman kitanya ya. Jadi kita membandingkan pemahaman kita. Apakah benci ini artinya kamu sampai sama sekali tidak mencintai dirimu sendiri? Oh ya enggak, Mister. Arti ya enggak, Kak. Kalau soal makan, saya makan ya tetap makan banyak lah meskipun masalah banyak gitu ya misalnya. Oh, jadi kita tahu. Jadi kita tes yang muncul di diri kita berkaitan dengan pernyataan anak itu. Tapi daripada Bapak Ibu judging, Bapak Ibu tanya, ya. Tadi saya dengar kamu ngomong kamu marah. Apakah betul tadi kamu ngomong marah misalnya pernyataan. Yang kedua adalah kita bisa tanya, apakah rasa marahmu itu sampai membuat kamu ingin melakukan hal-hal yang merusak? Daripada kita bilang, loh, marah itu pasti merusak loh. Lebih baik kita tanya, enggak kok, marah saya enggak sampai merusak. Saya kalau marah cuma diem, enggak mau ngomong. Tapi saya enggak akan narkoba, saya enggak akan apa. Tapi saya diem, enggak keluar kamar. Ternyata definisinya dia marah merusak itu berbeda eh, dengan kita. Itu contohnya. Itu cek. Ya kalau kita terlibat dalam pembicaraan sebenarnya ini tidak hanya dalam proses pembimbingan, dalam proses kita berrelasi dengan siapapun, ini listening skill yang baik kita bisa pakai. Ya. Kemudian itu contoh, ada contoh-contoh yang saya gambarkan di sana. Ya. Yang berikutnya adalah clarify, memperjelas. Ya, makna dari pernyataan ya saya sebut di sini klien ya atau anak yang kita menti kita ya. Terutama banyak kalau sudah ngomong soal tekad, janji, komitmen. Saya mau sungguh-sungguh pada Tuhan. Mari kita tanya, clarify. Boleh enggak kamu jelaskan apa yang kamu maksud dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Pulang dari camp ini, saya akan lebih mengasihi orang tua. Itu kalau kita cuma tidak mengklarify, kita cuma puas dengan jawaban yang general. Dan kita sendiri tidak jelas apa yang dia maksud. Boleh enggak kamu jelaskan yang kamu maksud dengan pulang dari camp ini kamu akan lebih mengasihi orang tua? Atau bisa enggak kamu kasih contoh satu atau dua hal aja yang menandakan bahwa kamu akan lebih mengasihi orang tua? Atau kalau dia bilang, saya, ini banyak ditulis, saya tidak akan malas lagi. Nah, kalau kita cuma amin gitu aja. Oke, tidak lebih malas. Tapi boleh tidak kita tanya sama, kita clarify, perjelas. Bisa enggak kamu jelaskan eh, tindakan atau langkah atau hal apa yang kamu akan lakukan untuk menunjukkan bahwa kamu akan jadi lebih rajin. Kalau dia bilangnya dulu saya biasa terlambat 15 menit. Sekarang saya tetap terlambat 5 menit, ya tetap terlambat itu namanya. Nah, kita jadi tahu. Ya, tapi ketujuh kita lah ngomong gini, oh, nah, ya itu namanya gak berubah, nak, podo telate gitu ya. Jangan, lebih baik kita tanya. Kira-kira mungkin enggak? Ya kita challenge, ingat ya mendukung, menantang. Mendukung, menantang. Wow, dari 15 menit sekarang jadi 5 menit ya. Tapi kan itu kan tetap telat. Menurutmu bisa enggak kamu sekalian? Kalau memang mau merubah tidak telat, on time, tank maksimal itu kamu sudah harus sampai. Kalau perlu 2 menit lebih awal kamu datang. Itu clear, jelas. Tapi kalau
Kalau cuma ditulis Pak, komitmennya, saya akan lebih sungguh-sungguh. maaf Pak Saya, Hans, maaf Pak Hans, ya. saya potong. Kameranya kebalik Pak Hans. Oh, sorry, sorry, sorry. Oke. Gimana ya caranya? Sudahkah? Sudah. Sudah, Kak. Oh iya, sorry. Ya, kepencet. Oke, ya, thank you, thank you. Nggak apa-apa. Kalau ada yang mau langsung, ada yang langsung bertanya juga nggak apa-apa ya. Ada yang mau langsung bertanya juga nggak apa-apa. Ya, jadi ada yang langsung bertanya juga nggak apa-apa. Misalnya kalau teman-teman ada yang mau, ada hal yang mau ditanyakan juga. Oke, jadi eh, penting buat kita untuk memfikskan, ya, memfikskan kira-kira apa maksud pernyataan mereka. Sekali lagi jangan mudah apa istilah saya, puas dengan jawaban-jawaban yang ngambang. Ya, terutama nanti kalau dalam soal komitmen, termasuk juga dalam soal masalah. Ya, saya akan belajar lebih mengampuni. Lebih baik kita tanyakan apa yang Anda maksud dengan mengampuni. Tindakan apa? Terus bahkan kalau ada yang ngomong lagi, iya Kak, saya apalagi ini anak-anak sekarang, saya segera akan berubah. Sudah berubah masih ditambahi segera lagi gitu ya. Saya segera akan berubah. Sudah segera masih ditambah akan. Itu kapan berubahnya? Lebih baik kita bertanya. Kira-kira apa pertanyaan yang kita bisa lakukan untuk verify? Menurutmu kapan kamu akan mulai, tanggal berapa kamu akan memulai perubahan yang kamu rencanakan? Dalam minggu ini, tanggal berapa perubahan yang akan kamu lakukan? Kira-kira begitu. Ya, jadi kita jangan cuman nangkep di fenomena yang general. Sekalipun itu baik. Mungkin mereka juga karena tidak mengerti saja. Kalau mereka diajak mengerti, mungkin mereka melakukan. Tetapi peran kita di situ. Atau kalau memang mungkin itu belum sempat dilakukan selama di gereja, selama di camp, enggak apa-apa, kita tangkap dulu, tapi setelah itu menjadi bahan follow up kita. Kamu di camp kemarin berjanji bahwa kamu akan lebih rajin. Yuk, sekarang mari kita rumuskan. Menurutmu rajin itu bisa diterjemahkan apa ya? Nah, itu biarkan dari mereka, jangan kita yang mendikte. Ya, kita berharap bukan kita yang mendikte, mendikte dalam arti kamu harus begini, menurutnya begini gitu ya. Nah, jadi itu penting untuk apa namanya untuk clarify ya. Next, berikutnya adalah ini sorry, explore. Kalau explore ini ya mirip clarify tapi memang sebuah penjelasan yang lebih dalam ya, penjelasan lebih dalam dari pernyataan-pernyataan mereka. Jadi kalau clarify banyak, yang kamu maksud tadi apa? Atau yang saya, apakah maksud saya sesuai dengan yang maksud definisi yang kamu bayangkan? Kalau dijawab, oh enggak, bukan seperti itu Kak, maksud saya bukan begitu. Ya, jadi demikian. Tapi kalau explore, memang kita mencoba menggali lebih dalam. Kamu tadi cerita hubunganmu sama orang tua not good. Boleh enggak cerita sedikit? Atau sejak kapan kamu mulai mengalami hubungan? Apakah dari kecil kamu mengalami atau ada satu waktu tertentu tiba-tiba kamu merasa hubunganmu dengan orang tua not good? Atau dari awal? Atau baru-baru ini aja gitu ya. Baru-baru ini aja kamu tiba-tiba merasa hubunganmu dengan orang tua. Karena ya sekali lagi kita jangan menyimpulkan sendiri. Ya, berapa berat, berapa lama, durasinya, berapa segala macam. Itu kita perlu menanyakan. Pertanyaan-pertanyaan umum, what, why, who, when, itu sangat oke ditanyakan. Sejak kapan kamu mengalami perasaan ini? Terutama kalau mereka mengalami perasaan-perasaan, ya, perasaan-perasaan negatif, marah, benci, jengkel. Pertanyaan penting buat kita adalah tanya, sejak kapan kamu mengalami perasaan ini?
Karena kalau mereka ngomongnya baru seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, tentu kita akan punya perspektif yang berbeda dengan kalau dia bilang sudah 10 tahun nggak saya benci. Tapi kalau setahun ini, 2 tahun terakhir ini, nah jelas kita langsung bisa mengembangkan pertanyaan berikutnya. Ada peristiwa apa kok 2 tahun yang lalu kamu tiba-tiba bisa begitu benci baik dengan dirimu sendiri, dengan orang tua. Sebelumnya berarti tidak. Ada peristiwa apa di sana? Wah, ini menarik. Itu yang sebabnya saya katakan sama Kak Silvi saya khawatir waktu itu momen mentoring grupnya ini terlalu pendek gitu ya. Karena kalau kita teman-teman bisa menggali dengan serangkaian pertanyaan-pertanyaan ini, saya khawatir justru Bapak Ibu bisa semalaman tidak tidur ngeladeni mereka ngobrol, tapi tentunya bukan ngobrol sembarangan, ya, tapi sebuah pembicaraan yang dalam, yang terarah. Ingat kembali selalu difokuskan pada 3 hal: tujuan, langkah, sumber daya. Ya, jadi sebenarnya arahnya selalu ke situ. Kamu punya tujuan apa? Kamu punya langkah apa? Sumber daya apa? Belum dimulai saja kita bisa memulai ini loh. Misalnya dengan tanya sama mereka, Nak, kamu ikut camp ini tujuannya apa ya, Nak? Betul. Kamu berharap apa di camp ini? Itu saja Bapak Ibu sudah akan mendapat begitu banyak data. Meskipun orang tuanya tidak cerita, ya mungkin memang saya ya motifnya ya ngisi waktu liburan, begini, oke. Terus selain ngisi liburan, apalagi? Kamu punya harapan apa? Ya. Terus untuk mencapai harapan itu, kamu nanti butuh apa yang bisa mensupport kamu? Pertanyaan sumber daya kembali. Terus itu, atau apa yang kurang dalam hidupmu sehingga kamu sulit mencapai itu? Ini saja Bapak Ibu. Nanti sambil di bis, sambil tanya, misalnya di perjalanan, Bapak Ibu boleh tanya pertanyaan ini. Nah, kamu ikut Johnny, kamu ikut camp ini, kamu punya harapan apa ya, John? Kepingin ketemu cewek-cewek. Oke, ya kita enggak, jangan gitu, John. Kamu ini enggak Kristen banget tujuannya gitu ya. Tidak begitu. Ya oke. Oh, kamu mau di sini kepingin ketemu teman-teman cewek, ya. Kita bisa tanya lebih jauh. Kenapa ketemu teman cewek itu penting buat kamu? Kenapa kok kamu mengharapkan ketemu teman cewek di camp ini penting? Nah, semoga kita bisa mendapatkan jawaban-jawaban mengejutkan di sana. Iya Kak, aku soalnya habis diputus pacar ternyata. Jadi saya sedih, saya mau cari cewek lah. Kita jadi tahu ada permasalahan lain yang dia bawa untuk mengikuti camp ini. Ternyata dia punya masalah habis putus dengan pacarnya lah. Dan itu pasti mempengaruhi cara dia menilai dirinya dan segala. Itu contoh saja. Jadi dengan PCCA ini saja kita bisa menggali banyak hal. Ya, dan ini bisa dilakukan sambil makan, ya. Boleh kita tanya sama si siapa namanya, Angel, sambil makan malam misalnya, kita sambil makan malam kita ngobrol tanya, Angel, kamu ini eh, apa ya? Apa yang kamu rasa paling kurang dalam hidupmu supaya kamu mencapai cita-citamu? Ini sebenarnya pertanyaan soal apa? Tujuan, langkah, atau sumber daya? Kira-kira teman-teman, Bapak Ibu. Sumber daya, ya. Sambil makan aja, apalagi kita dengar dia ngomong, saya mau kepingin masuk SMA ini, saya mau masuk ke situ, saya mau kuliah di sini. Tanya, menurutmu apa yang kamu rasa kurang yang kamu miliki sehingga itu menghambat kamu mencapai cita-citamu? Mungkin dia bilang, kurang cantik Kak, kurang dana, kurang orang tua saya cuma pensiunan mungkin. Bapak Ibu akan menemukan begitu banyak catatan penting, ya, catatan-catatan penting dari anak-anak kita. Nah, itu dengan PCCA. Nah, sekarang saya masuk ke ada yang mau ditanyakan dulu atau mau dicoba? Boleh sih kalau mau dicoba berdua-berdua gitu, break out atau berapa orang. Tapi kalau enggak, nanti saya serahkan ke Kak Silvi, dia boleh dicoba, nanti diatur waktunya ya Kak Silvi. Boleh dicoba, atau sebelum camp, waktu di camp, waktu datang lebih awal,
Coba aja ngobrol. Satunya praktekkan ilmu TCCE untuk ngobrol. Sambil ngobrol berdua sesama mentor gitu. Cerita apa saja. Cerita apa saja tapi direspon secara TCCE. Ya, sesama mentor yang ada gitu ya. Sambil ngobrol-ngobrol santai. Tapi saya dorong untuk coba dipraktekkan. Yang kedua adalah satu teknik ini lebih dalam konteksnya, khususnya ketika sudah mulai bicara soal persoalan. Konteks ini namanya konteks next, boleh dilanjutkan? Ya, saya sebut sebagai teknik bertanya skor. Ini singkatan sebenarnya. Skor di sini bukan angka dalam arti scoring angka, tetapi ini adalah singkatan dari sebuah periode persoalan. Jadi skor itu singkatan dari huruf-huruf yang ada pada gambar itu. S-nya singkatan dari simptom atau gejala. Ya. Dan itu terjadinya sekarang. Itu dari saya katakan sama teman-teman, Bapak Ibu sekalian, jangan keburu menyimpulkan karena jangan-jangan yang mereka ceritakan itu hanyalah gejala. Ya. Yang mereka ceritakan itu hanyalah gejala. Jadi mereka bilang, aku benci, aku malas sekolah. Itu jangan-jangan sebenarnya hanyalah gejala. Kalau kita sudah terlanjur cepat menyimpulkan, oh kamu malas, terus kita memberi nasihat tentang cara menghadapi kemalasan, padahal itu bukan masalah utama. Itu cuma gejala. Sama seperti kita datang ke dokter, dokter akan selalu bertanya, apa yang Anda rasakan sekarang gejalanya? Panas, batuk, pilek. Tapi kan kita tidak bisa langsung bilang begitu pilek atau batuk, langsung dengan cepat kita bilang, oh kamu influenza. Tidak, belum tentu. Gejalanya boleh sama batuk. Tapi apa penyebab penyakitnya? Ternyata butuh diagnosa lebih jauh. Nah kalau kita sudah langsung menyimpulkan karena dia datang batuk, langsung kita bilang, kamu flu dikasih cuma obat batuk, padahal corona misalnya. Atau saya ada teman yang, wah dia suka fitness, jaga makan, jaga olahraga. Ya olahraga makanannya dijaga betul, tiap hari itu ditaker. Tiba-tiba dia batuk. Dia kira cuman batuk biasa. Dia datang ke dokter terkejut karena tiba-tiba divonis TBC. Dia merasa tidak pernah punya pengalaman itu, tapi memang pernah terjadi kondisi yang ya entah bagaimana gitu. Mengalami TBC yang harus dirawat sampai 6 bulan minum obat tapi sudah dinyatakan sembuh kemudian. Tapi sangat mengejutkan karena dia berpikir saya tidak mungkin kena sakit ini, wong saya olahraga tiap hari, lari, fitness, paru-paru saya pasti oke. Dengan bangganya begitu, batuk sungguhan, kena TBC paru. Nah, seperti itu teman-teman Bapak Ibu sekalian. Jadi simptom ini gejala. Nah, memang kita tidak tahu kalau kita tidak bertanya. Kalau hanya menyimpulkan dari apa yang mereka sampaikan di awal, saya khawatir kita salah kesimpulan. Ya, langsung, oh jangan-jangan kamu begini, kamu begini ya. Kata benci itu saja belum tentu. Kata marah itu belum tentu memang persoalannya. Ada C-nya, kausisnya, penyebabnya. Jadi simptom itu saat ini, kausis itu masa lalu, ya kalau lihat gambarnya, kausis itu masa lalu, kemudian ya O itu adalah outcomes atau hasil apa yang kamu harapkan. Ya, hasil apa yang kamu harapkan. Saya ambil contoh. Ada anak yang bilang, orang tua saya ini bejat, rusak. Pokoknya seolah-olah tidak ada satupun hal yang baik dari orang tuanya itu dia ungkapkan terus berkali-kali. Terus saya memang sempat bertanya 2 pertanyaan. Pertanyaan saya yang pertama adalah, sejak kapan kamu mengalami ini? Dia berkata, sudah lebih dari 10 tahun. Ya, ini kalau naluri manusia saya,
Oh, sudah 10 tahun kok kayaknya kagetnya baru sekarang. Harusnya kan nggak perlu kaget. Ya memang itu ya mungkin secara manusia begitu ya rasanya. Itu kalau tanpa konteks ini, oh kita bisa ngomong, kamu kok kayaknya kaget orang tuamu rusak kan sudah 10 tahun. Harusnya nggak perlu kaget dong, gitu ya. Tapi kan saya nggak mungkin bicara demikian. Daripada bicara demikian saya tanya, ya. Terus apa harapanmu? Apa yang kamu harapkan dari orang tuamu atau dari relasimu dengan keluarga? Jadi masuk ke outcome-nya, ya. Masuk ke outcome-nya, masuk ke outcome-nya. Ya. Kemudian R itu adalah resources-nya. Jadi kalau outcome itu bicara soal future, tapi kalau resources dia bicara kamu punya apa yang kamu punya sekarang dan apa yang kamu butuhkan untuk masa depan. Maksudnya apa yang kamu butuhkan ke depannya. Kamu mau bilang kamu mau lebih mengasihi orang tua. Apa dukungan yang kamu punya sekarang? Atau ke depan kamu butuh dukungan apa? Ya saya butuh, kalau nanti pas saya lagi bete, saya butuh ada satu orang yang selalu mengingatkan saya, ayo tetap sayangi orang tua ya. Nah, dia butuh resources itu. Berarti dia butuh resources itu di masa depan. Ya, sekarangnya kamu butuh apa? Ya saya ini butuh, bisa enggak ya papa mama itu kalau marah itu apa namanya, enggak nyemprotnya itu enggak di depan umum. Oke lah saya dimarahi dimaki-maki enggak apa-apa tapi jangan di depan umum. Saya di secara oke, jadi kamu butuh dukungan orang tua untuk itu. Jadi kita bisa ngobrol nanti. Kita bisa menggali dan melibatkan unsur-unsur yang ada. Ya, kita bisa melibatkan bahwa ternyata anaknya tidak berkata bahwa saya tidak minta orang tua saya tidak tiba-tiba tidak memarahi saya. Tidak apa-apa saya dimarahi karena saya tahu saya salah. Tapi tolong jangan di depan umum. Loh, kalau gitu kan kita tidak akan langsung juga menuding orang tuanya. Oh, ini dasar orang tuanya kurang ajar, suka marah-marah sembarangan, anak dimarah-marahi. Terus nanti kita ketemu orang tuanya di gereja, kita bilang, kamu kalau punya anak ya jangan dimarahi, nanti anakmu kepahitan, bla 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 bla. Padahal anaknya bilang, saya tahu saya salah, saya juga rela dimarahi, tapi tolong jangan dimarahi di depan umum. Ajak saya di mana, saya dimaki-maki di situ apa. Jadi anaknya ternyata tidak ekspektasi terlalu jauh seperti yang kita bayangkan. Nah, itu itu apa namanya? Itu resources. Kita bertanya soal itu kamu butuh dukungan apa? Atau kamu butuh dukungan apa? Dukungan itu bisa berupa barang, bisa berupa kondisi, bisa berupa eh, orang memang, ya. Saya tadi pagi mendampingi seorang guru karena harus ngomong ke seorang wali kelas, bukan seorang ya orang tua maksudnya, orang tua yang anaknya harus mengalami treatment begini-begini di semester depan, di tahun ajaran depan. Ya dia bilang saya butuh dukungan untuk ngomong ya. Oke, mari kita bantu memberikan dukungan yang diperlukan. Gitu kira-kira ya. Jadi itu resources. Kemudian outcome, O, R-nya resources, E-nya adalah efek. Nah, kita seringkali tidak kepikiran di sini, Bapak Ibu, teman-teman. Anaknya bilang, saya mau rajin. Pernah enggak kita tanya? Pernah enggak kamu bayangkan, nak, kalau kamu jadi anak yang rajin, kira-kira apa yang akan terjadi dengan hidupmu kalau kamu jadi rajin? Efeknya bakal apa kalau kamu rajin? Atau kalau ada anak yang memutuskan, saya tadi cerita, ada anak yang bilang, saya sampai camp ini, saya tidak bisa mengampuni. Loh, kalau kita ngomong gitu, kita kan tidak ngotot-ngototan, tidak boleh, tidak firman Tuhan. Kamu tidak boleh pulang sampai rumah, kamu tidak merubah keputusan, kan rugi kamu ikut camp. Kamu tidak membuat keputusan perubahan, ya kamu tidak mengampuni. Daripada kita menghakimi begitu, kita tanya, seandainya kamu tetap dengan keputusan itu, ya outcomes-nya itu bahwa kamu tidak akan mengampuni, efeknya apa? Kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah akan lebih baik? Lebih baik buat kamu, lebih baik buat keadaan atau tujuan yang kamu harapkan, apalagi kalau dia punya tujuan, saya ingin keluarga saya lebih baik, ya sempat punya harapan begitu, kita kaitkan dengan tujuan. Wah, itu penting sekali. Jadi
Nah, kita bisa masuk di situ. Jadi skor ini bisa pintu masuknya bisa dari mana-mana, Bapak Ibu teman-teman. Jadi nanti ketika misalnya ada case mungkin di sesi 2 atau masuk sesi 3 itu ada sesi yang saya akan minta mereka memang apa namanya membuat pengakuan lewat simbol-simbol yang ada menceritakan tentang kondisi mereka. Nah, teman-teman mentor nanti sangat efektif menggunakan konteks skor ini. Misalnya dia bilang apalagi apa namanya, saya ini kok punya perasaan naksir teman sesama jenis ya. Wah, ini yang lebih ekstrim lagi saya munculkan. Ini sekali lagi belum tentu ini adalah kausisnya. Jangan-jangan ini cuma simptom. Nah, kita akan tanya, sejak kapan perasaan kamu suka sama teman sejenis itu? Atau kita mungkin gali lebih jauh. Apa sih yang kamu maksud dengan suka dengan sesama jenis? Kita clarify. Ya, kita explore tadi itu ya, TCCA itu. Boleh tidak kamu jelaskan? Apa yang kamu maksud dengan suka sama sesama jenis? Seberapa jauh perasaanmu terhadap sesama jenis? Sesama jenis ini boleh enggak saya tahu, kita tahu siapa namanya, terus kita explore lebih dalam. Tapi kemudian, kapan itu mulai dialami? Ya, kita kembali ke kausisnya. Jadi, simptomnya dia bilang saya suka sesama jenis. Mulai kapan kausisnya? Kita gali di dalam. Sejak kapan? Saya merasa itu baru di SMP ini, atau SMA. Loh, apakah artinya sebelumnya kamu pernah dekat dengan seseorang? Enggak pernah sih. Terus mungkin dia cerita, satu kali saya, maaf ini cuma contoh saja ya. Cuma contoh-contoh saja. Saya diputus pacar saya. Dan ini sudah kali yang ketiga saya diputus pacar. Jadi saya kesimpulan saya adalah, oh dasar cowok itu bajingan. Misalnya begitu. Ini saya pilih idiom-idiom yang ekstrim. Oh, nah disitulah persoalannya. Bukan pada dengan apa dia suka lawan jenisnya. Tapi kita tahu. Nah itu cara berbeda. Jadi begitu ada simptomnya kita lihat kausisnya. Ini kan hal wajar ya. Apa penyebabnya? Sejak kapan itu dia? Tapi kadang-kadang tidak cuma sampai di situ. Karena kalau hanya sampai di situ muter-muter kita narik terus mundur ke belakang. Kita tidak juga berharap terlalu mundur jauh. Ya. Makanya tanyakan juga O-nya, objektifnya. Oke, sekarang apa harapanmu? Kalau si anak tadi bilang, ya saya mau jadi cewek yang normal misalnya. Ya, yang wajar. Oke, berarti dia punya outcomes-nya saya kembali punya perasaan yang normal terhadap lawan jenis misalnya. Outcomes-nya jelas. Kamu butuh disupport apa? R-nya kembali tadi. Resources. Untuk itu kamu butuh dibantu apa? Atau kamu punya kekuatan apa? Bisa enggak kamu hadapi sendiri? Ya mungkin bilang teman komsel saya rasanya baik-baik. Mungkin kalau saya terbuka sama mereka, mereka akan menolong. Puji Tuhan. Tidak selalu kan tadi, oh kita tahu. Berarti dia punya resources. Teman komselnya mungkin. Gitu. Atau mungkin dia belum punya. Kita tanya, untuk ke depan ini kamu butuh apa supaya keputusanmu untuk itu lebih kuat? Saya tidak boleh sendiri, Kak. Saya butuh teman komsel. Sekarang ini saya belum berkomsel dengan baik lah. Bisa enggak saya dibantu? Kita juga tahu. Berarti dia butuh teman komunitas yang kuat. Nah, kita bisa nanti fasilitasi salurkan itu ke sana. Itu resources. Ya. Nah, nanti kemudian E-nya kita kembali tanya. Kalau kamu sudah bisa kembali berelasi dengan normal, efeknya apa ya? Mungkin dia bilang, saya tidak lagi bersalah, saya bisa happy, saya bisa membangun hubungan yang wajar. Nah, ini kalau dalam teknik coaching, nantinya ada hal-hal yang berikutnya itu harus diperkuat sebenarnya. Supaya ini semangatnya semakin besar, kamu butuh apa? Nah, itu tapi saya tidak bahas itu. Jadi, ini skor. Jadi jangan berhenti cuma sampai kalau dia bilang, saya akan lebih suka, saya akan menyembah Tuhan. Waduh, ya oke. Kita tanya, kalau sampai sudah di level itu, menurutmu efeknya bakal apa yang kamu alami? Wah, mungkin saya tidak akan buang waktu sembarangan, Kak, karena daripada saya apa
hangout nggak jelas, lebih baik saya pakai untuk berdoa, menyembah Tuhan. Saya merasa waktu saya lebih efektif. Itu kalau kita bisa gali, akan punya banyak kekayaan. Buat anak itu, bukan cuma buat kita ya. Anak itu sendiri juga, astaga ternyata keputusan saya ini dampaknya besar. Karena saya khawatirnya ketika mereka memutuskan sesuatu, kita sendiri tidak menganggap itu besar. Ya kayak tadi itu, saya mau cuma jadi anak yang mengasihi Tuhan. Kita tidak melihat itu sebagai keputusan besar. Padahal sebenarnya efeknya besar banget. Gitu. Itu kalau dia melihat efeknya besar, saya yakin motivasinya juga akan makin gede. Gitu. Motivasinya akan semakin besar. Iya ya, kalau saya berubah, saya bakal begini, saya bakal begini, saya bakal begini. Nah, itu justru yang kita mesti kobarkan dalam diri mereka. Efek terutama efek positif. Kalau kita tahu bakal efeknya positif, gedein pembicaraan soal itu, Bapak Ibu, teman-teman. Gedein. Mungkin ketemu dia lagi jalan atau makan lagi apa, dia bilang, "Wis, kamu kemarin ngomong kamu mau begini, itu kalau kamu coba kamu pikir kalau kamu bisa seperti gitu, wes kamu bisa bayangkan betapa perubahanmu akan punya." Wah, dia dibawa kepada sebuah kesadaran bahwa yang dia putuskan itu dampaknya besar. Dampaknya bakal besar ya, buat hidupnya. Wah, bisa dibayangkan enggak keluargamu bakal seperti apa nanti. Wih, pasti keren itu ya. Apalagi kalau dia yang diekspor. Nah, sampai di sini dulu. SCORE. Skor. Boleh ya saya minta kita menyebutkan sama-sama tanpa melihat mungkin supaya kita paham. S-nya adalah simptom atau gejala. C adalah causes atau penyebab. O-nya adalah outcomes atau hasil yang diharapkan. R-nya adalah resources atau sumber-sumber pendukung apa yang dia butuhkan, baik di masa lalu atau masa kini, maksudnya masa kini dan masa sekarang, masa depan maksudnya, masa sekarang dengan masa depan. E-nya adalah efek dari keputusan itu. Jadi kalau begini, jangan takut kalau mereka tiba-tiba membuat keputusan yang bagi kita nampaknya awalnya negatif. Kita tidak langsung mengcounter, tapi kita justru bertanya, kalau itu yang kamu lakukan, efeknya apa bagi hidup, bagi orang lain? Apakah akan jadi berkat? Apakah membuat orang memuliakan nama Tuhan? Apakah kamu dengan bangga akan memproklamirkan gaya hidup barumu itu? Ya, efeknya tentu pertanyaan yang mengarah ke sebuah efek negatif itu didorong kepada dia untuk melihat apakah kamu bangga daripada kita langsung menjudge. Oh, kamu nih kayak gitu nanti ya kenai teman-temanmu nanti bakal ngecap kamu bakal dijudge begini, gurumu nanti akan begini, kamu akan begitu. Ya, itu dia bisa mengembangkan sikap defensif nanti. Nah, dalam konteks ini urutannya bisa dibolak-balik dalam proses grup terutama. Karena ada anak yang ditanya kamu sekarang ngerasain apa, mereka diem. Nah, itu kalau kita tidak cukup memainkan ini, kita mati gaya, kitanya yang mati gaya habis itu ya. Para mentornya mateng kalau ditanya diem gitu ya. Nah, tapi yakinilah kalaupun kita bisa balik-balik urutannya ini. Tapi biasanya urutan yang paling sering ini, kalau yang pertama urutan standarnya adalah SCORE, score, ya urutannya bisa jadi OS, ya saya sebutnya sebagai OSTRE gitu ya. Jadi mereka justru ngomong dulu harapannya. Kita bisa mulai dengan, karena dia diajak cerita, gimana hubunganmu dengan keluarga sekarang? Dia diem aja. Karena nggak mau cerita, atau malu, dia nggak tahu apa, dia diem. Kalau kita nggak punya keterampilan yang lain, mati gaya kita. Tapi kita bisa tanya hal yang lain. By the way, kamu pernah punya harapan apa ya soal keluarga ya? Atau gambar, kalau kamu gambar soal keluarga itu kamu kepingin kayak apa ya? Apa sebenarnya dia dimulai? Dari O-nya dulu, harapannya. Tapi dari harapannya, kita tarik mundur ke S-nya.
Tapi begitu dia bilang, iya aku sebenarnya kepingin papa itu lebih banyak di rumah. Kok sekarang ini papa ini lebih banyak keluar. Aku pengenlah satu keluarga yang kita ini sering kumpul bareng, misalnya begitu. Tapi waktu ditanya, kamu sekarang merasa apa? Dia tidak bisa cerita. Tapi dimulai dari harapan, dia bilang, harapan saya punya papa mama yang sering kumpul di rumah, kita bisa makan bareng, nonton TV bareng, misalnya begitu. Oke, kita mundur ke S-nya. Oh, itu yang kamu harapkan ya. Wow, harapan yang keren, yang baik. Sekarang tapi apa yang dialami? Itu kan harapanmu. Sekarang sudah seperti itu kah? Kalau level 0 sampai 10 dari harapanmu itu berapa? Itu bisa dijadikan apa ya? Trigger. Kamu punya harapan ya. Kalau diharapkan harapanmu itu terpenuhi kan skalanya 0 sampai 10 berarti di 10. Kondisi realitanya sekarang ini berapa ya angkanya ya? Ya, cuman 5 mungkin, Kak. Nah, ketemu kan S-nya akhirnya. Oh, sekarang ini 5. Boleh tahu kenapa kok 5? Mundur lagi ke apa namanya? Ke C-nya akhirnya, ke kausisnya. Kenapa kok 5? Sudah berapa lama kamu menilai keluargamu ini dengan poin 5? Ya. Jadi dia bisa ditukar-tukar. Bisa dimulai dulu dari objektifnya dulu, ya. Bisa dimulai dari yang sekarang itu tadi saya bilang simptomnya lebih dulu, gejalanya lebih dulu. Bisa dimulai dari harapannya lebih dulu, ya. Bisa dimulai dari macam-macam, bahkan dari E-nya lebih dulu juga bisa efeknya, ya. Wah, kita mungkin melihat gini, wih saya lihat kamu ini happy banget ya. Kok kelihatannya happy banget gitu. Kamu sedang ini happymu ini karena kamu merasa apa ya? Karena apa? Dia cerita, oh ya karena saya berhasil dapat nilai terbaik tahun ini. Oke, berarti kita tahu efeknya dia dapat, outcome-nya dia dapat, ya. Tapi kita tanya, tapi sebelum ini kira-kira apa yang kamu alami? Apakah ini hasilnya sudah permanen atau baru sekali ini? Baru sekali ini, Kak. Oke, kalau baru sekali ini berarti kira-kira kamu kepingin hal ini terulang kembali tahun depan, ya, terulang kembali di tahun depan. Kalau ini terulang kembali di tahun depan, kembali apa yang harus dilakukan, langkah-langkah sumber dayanya, kembali ke muternya di situ-situ aja sih Bapak Ibu sebenarnya. Jadi apa namanya? Ini menjadi apa namanya? Putaran sederhana. Semoga ini menolong kita, semoga ya. Jadi tapi tentunya saya menyarankan dicoba, teman-teman mencoba nanti besok misalnya di gereja ketemu, ambil pasangan dua-dua, ngobrol, cerita aja masalah, sama-sama mentor, coba praktek pakai sistem skor, satunya praktek mendengarkan, terus saling merasakan rasanya gimana ya kalau saya diperlakukan itu. Coba aja. Boleh bawa ke RPA catatan saya ini, boleh dibawa filenya. Terus pertanyaannya niru pertanyaan yang ada di situ aja boleh, saya sudah cantumkan ada beberapa contoh pertanyaan di situ. Silakan aja dipraktekkan sambil baca, tapi ya cobalah cari satu cerita atau masalah yang mungkin dialami sambil ngobrol aja. Nggak harus yang berat, tapi bagaimana kalau kita direspon seperti itu. Saran saya mencoba demikian. Nah, itu mungkin gambaran dari saya. Semoga dua hal ini menolong. Ada banyak hal, tapi saya sharingkan dua hal ini aja. Semoga menolong kita ketika kita memerankan peran kita. Kata kuncinya adalah marilah kita menolong mereka menemukan cara Tuhan bekerja dalam diri mereka. Menurut cara Tuhan dalam diri mereka. Tidak selalu menurut cara Tuhan lewat saya, dengan pola seperti saya, dengan cara seperti saya kepada mereka. Semoga saya tidak mendengar ada para mentor yang berkata, dulu saya, waduh kalau sudah begitu, dulu kakak ini ketika begitu dengan orang tua, dulu ya oke, itu bukan tidak boleh dalam arti jahat, tidak. Tetapi kita tahan diri lah. Justru kita fokus
menolong mereka menemukan kira-kira Tuhan mau kamu ngelakuin apa pada bagianmu, pada zamanmu, pada kondisimu secara spesifik. Semoga ini membantu kita semuanya. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Minta maaf, misalnya ada waktu agak panjang. Ya, Tuhan memberkati. Tuhan. Ya, makasih Kak Han sudah dijelaskan begitu panjang dan kita jelas ya, maksudnya kita jadi pendengar yang baik dulu ya Kak. Jadi tidak banyak bercerita, tapi kita mendengar gitu ya. Jadi intinya biarkan mereka bercerita, biarkan mereka terbuka dengan kita, gitu ya. Mungkin ada kakak-kakak yang mau bertanya. Ada? Kak Hans, saya mau nanya ini, besok itu habis sesinya Kak Hans kedua, Ya, kan itu ada komentoran ya Kak ya? ya. Nah, itu yang apa yang mau di-sharekan di mentor itu Kak? Bahan dari khotbah atau cuma kita pendekatan aja kepada anak-anak? Saya di sesi 2 itu justru akan menggali apa yang mereka rasakan. Kurang lebih saya spill sedikit, ayat dasarnya itu cerita yang di Mazmur dikatakan singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang yang mencari Tuhan akan justru mendapat kekuatan. Tentu sebuah gambaran yang aneh kalau seekor singa muda yang biasanya sebagai simbol energi yang besar, itu kemudian justru tidak berdaya atau lumpuh, kesannya tidak berdaya, lemes. Nah, saya masuk dari situ. Apa penyebab itu semuanya? Ya beberapa relasi dengan keluarga dan segala. Tapi intinya adalah saya sebut itu sebagai sebuah kesimpulannya adalah problem emosional ya yang dialami. Apa itu problem emosional? Ya tadi 3 hal itu tadi. Perasaan tidak dihargai, perasaan merasa diri tidak punya tujuan, ya, tidak punya harapan. Yang ketiga, perasaan saya tidak mampu. Mungkin punya tujuan, tapi aduh, aku ini siapa sih? Kepingin sih jadi dokter, tapi ya aku ini siapa sih, gitu ya. Nah, ini 3 kebutuhan emosional yang mencoba dijawab. Ya, tentunya penyebabnya bisa dari relasi keluarga dan segala macam. Nah, apa yang jadi penyebab itulah yang saya ingin uh, justru dieksplor di kelompok kecil, gitu ya. Di kelompok kecil. Solusi akhirnya tentunya kita berharap ya kata kesembuhan batin itu ya mengampuni, tetapi saya ingin lebih dalam dari situ. Jadi bukan sekedar kesembuhan batin. Oh ya mengampuni ya, ya itu oke, itu salah satu pasti di dalam. Tapi sebuah penerimaan, justru penerimaan diri, penerimaan keadaan. Ya, mengampuni bukan cuma mengampuni orang tua orangnya, tapi menerima keadaan yang sekarang sambil melihat apa yang Tuhan kerjakan. Nah, saya butuh bagaimana peran kita mengeksplor apa yang mereka rasakan, kondisinya mereka yang menyebabkan harusnya mereka punya kekuatan tapi tidak berdaya, itu eh, khususnya di sesi 2. Tapi saya sedang mencoba minimal di sesi 1, entah 10 menit itu ada waktu juga untuk mereka grouping. 5-10 menit itu untuk seperti pemanasan supaya nanti kalau mereka masuk di sesi berikutnya mereka sudah pernah punya pengalaman itu walaupun sedikit, mereka punya. Mungkin di sesi 1 itu lebih ke kalau saya pakai skor, saya masuknya di objektifnya. Kamu ini punya harapan apa? Tuh. Ya, nanti teman-teman bisa menggali dari situ dengan harapan itu, tapi realitanya kayak apa? Ya, jadi skor itu objektif. Jadi saya pakai malah terbalik OSCRE gitu ya. Jadi objektifnya, tapi simptomnya apa? Nah, apa kamu punya harapan apa? Terus teman-teman mentor justru bertanya, wah bagus ya harapanmu itu bagus. Kamu kepingin 1 kali begini, kamu kepingin begini, begini. By the way, tapi sekarang realitinya apa ya? Simptomnya atau sekarangnya apa? Nah, kalau mereka sudah bisa bercerita itu saja, itu menolong untuk transisi ke sesi 3 yang akan lebih dalam. Dan mungkin justru akan lebih dalam lagi nanti pasca-pasca itu silakan dalam perbincangan keseharian para mentor bisa terus membicarakan hal-hal tersebut.
dalam bentuk-bentuk yang tidak harus formal ya, bisa informal. Mungkin kalau ada devotion, join devotion pagi misalnya, ada kelompok lagi bisa ngobrol. Mungkin tidak banyak yang bisa diajak kita ngobrol, tapi saya berharap tetap ada yang bisa di touch secara lebih dalam. Itu Kak Silvi sih kalau Oke, saya. ya Kak, itu kan yang pementoran hanya di sesi yang kedua ya Kak, yang Betul. sesi pertamanya Kak Hans maksudnya gitu. Yang kedua kan sudah di Api Unggun. Proses itu sudah langsung di Api Unggun ya maksudnya ya. Iya, iya. Jadi nggak ada pementoran lagi Kak. Oh, oke. Ya, saya agak salah nangkep kali gitu. Saya pikir sesi 3 masih memungkinkan. Sesi 3 itu pun kalaupun saya melakukan momentum itu awalnya niatnya di awal sih. Sebenarnya niatnya di awal. Di awal. Tapi coba deh saya. Jadi sesi 3 itu mereka langsung jalan ke Api Unggun gitu ya maksudnya. Sudah langsung Iya, membuka. iya. Jadi sesi kedua, habis sesi kedua kan mereka ada free time. Kemudian setengah 8 setelah makan malam, mereka dikirim ke Api Unggun. Di Api Unggun itu kita ibadah. Jadi Kak Han nanti cerita apa? Berkhotbah lagi di situ. Setelah itu mungkin apa ya Kak? Kita berharap Ya. dengan setelah selesai khotbah kan ada kayak tantangan gitu. Mereka apa yang mereka mau inginkan atau gimana, terserah kakakmu dikemasnya gimana. Terus nanti Oh, baru apinya dinyalain, mereka habis nulis sesuatu yang entah mereka yang mau terserah Kak Hans ya arahnya mau kemana. Mereka mau buang segala sesuatu yang tidak baik, ataukah mereka ingin sesuatu yang perubahan, itu baru dilempar bareng-bareng sambil doa gitu ya, sambil doa dilemparkan ke Api Unggun itu. kalau memungkinkan saya bolehkah saya minta dibantu misalnya di Api Unggun itu. Oke, ada sesuatu yang mereka lemparkan, tapi yang kedua ada sesuatu yang akan mereka tempel ke apa ya, saya sebut entah karton atau apa yang mungkin kalau ada sticky note mereka tulis nama, nanti mereka tempel sebagai, saya sebut sebagai apa, wall my hope gitu ya. Jadi seperti wall my hope yang mereka nanti akan tempelkan di satu poster atau ya karton yang sudah disediakan. Jadi mereka bergerak ke sana. Jadi selain mereka membuang, tapi mereka akan tempelkan. Jadi mungkin entah kalau ada kertas stiker atau kayak model sticky note itu, mereka akan tempelkan harapan mereka. Nanti saya minta mereka menulis sesuatu di situ. Mungkin itu. Oke. Jadi maksudnya ditempelin, kan misalnya siapin satu karton gede, terus mereka tempelin semua di situ, gitu. Ya, ditempelin di situ. Ditempelin di situ. Oke. Yang kira-kira kan bisa menampung ya sticky note yang tidak usah terlalu besar, tapi semuanya nempel di satu karton itu. Di satu karton yang Oke, baik. Nanti biasa sih acara menyiapkan, Pak. Oke. Ya nanti saya coba pikirkan karena minta maaf saya agak sedikit salah nangkep. Tadi saya pikirnya setelah sesi itu baru jalan ke Api Unggun. Saya kiranya sesi 3 setelah selesai endingnya jalan ke Api Unggun. Gitu. Oh, enggak. Jadi kita memang nutupnya tuh di Api Unggun itu ibadah dulu, baru malam tantangan, baru mereka buang itu. Jadi ibadahnya malah di Api Unggun memang, Kak. Nah, di Api Unggun. Ya. Tapi proses penyalaan api akan berlangsung di waktu tantangan itu ya kira-kira. Ya, jadi Tantangan. waktu ibadah belum dinyalain. Oke. Gitu. Oke. Jadi waktu sudah selesai, barunya ada prosesi penyalaan, baru mungkin Kak Hans kasih tantangan siapa yang mau ini, mereka bertulis, langsung tulis, langsung dibuang di Api Unggun. Oke. Ya, thank you. Ya. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman, nggak ada yang tanya? Semoga tidak bingung ya, apakah saya semoga Enggak. kalau ada tadi ketemu di sana. Ya, kita paham intinya ya, kita harus jadi teman-teman buat mereka ya. Oke, mungkin sampai sekian dulu, karena juga sudah malam juga ya, Kak Han juga itu pelayanan. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih banyak Kak Han buat waktunya. Kak Han bisa mendoakan kami, para mentor. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih karena malam hari ini kami bisa berkumpul
Dan kami tahu itu karya Tuhan mengumpulkan pribadi-pribadi yang menaruh hati buat generasi yang kami percaya generasi yang dikasihi Tuhan. Engkau menaruh di hati mereka Tuhan para generasi ini. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memperlengkapi setiap para mentor, fasilitator, bahkan panitia juga Tuhan yang terlibat semua dalam proses ini. Engkau yang mengurapi, Engkau yang sungguh-sungguh memperlengkapi dengan semua hikmat yang dibutuhkan, dengan semua marifat yang dibutuhkan, dengan semua pengurapan yang spesial yang daripada Tuhan untuk mendampingi setiap generasi yang ada, anak-anak yang ada ini Tuhan. Untuk mereka boleh alami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka alami perubahan yang datang daripada Tuhan. Mereka alami transformasi yang datangnya daripada Tuhan. Dan karena itu juga mereka akan nantinya justru menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat hati setiap para mentor yang ada yang telah dipersembahkan kepada Tuhan untuk generasi ini. Perluas kapasitas hati mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih yang dari Allah Bapa yang mengalir membanjiri hati mereka. Sehingga mereka bisa melihat setiap generasi ini seperti cara Tuhan memandang setiap anak-anak yang ada. Mereka memandang setiap generasi ini dengan semua keunikan, kelemahan-kelemahan mereka. Engkau memandang mereka seperti bagaimana Yesus memandang. Dan hati dan cara pandang itu engkau letakkan di hati dan pikiran, di perasaan setiap para mentor fasilitator yang ada. Hamba berdoa lengkapi mereka dengan kepekaan, hikmat, ketajaman untuk melihat akar-akar persoalan, permasalahan yang ada di setiap generasi ini. Mereka menemukan lewat pembicaraan, sharing, pertemanan, apapun aktivitas selama di sana, bahkan setelah itu mereka menemukan persoalan-persoalan mendasar dari generasi ini yang perlu dibantu, yang perlu ditolong agar anak-anak ini melesat seperti anak panah. Pakai setiap kakak-kakak mentor, panitia yang juga terlibat, fasilitator semuanya, semua pembicara juga, Bu Lydia, kami serahkan semuanya, hamba kami serahkan semuanya untuk Tuhan pakai menjadi alat-Mu bagi generasi ini. Terima kasih, Engkau yang terus mencukupkan apa yang dibutuhkan, berikan cuaca yang terbaik, kondisi yang terbaik, kekuatan kesehatan yang terbaik, yang prima setiap anak-anak panitia, para mentor juga, semua kesehatan yang prima datangnya daripada Tuhan, Engkau berikan buat kami semua. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Bekerjalah jauh melampaui semua persiapan kami. Bekerjalah jauh melampaui semua keterbatasan kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang tidak terbatas dan akan mengerjakan perkara luar biasa buat setiap generasi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, menerima anugerah kepercayaan yang daripada-Mu. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Kak Han, Tuhan memberkati. Teman-teman, terima kasih. Tuhan memberkati semuanya. Selamat beristirahat. Amin. Sehat selalu. Tuhan berkati. Sampai ketemu. Tuhan berkati. Amin. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu di Malang. Berita, sampai ketemu berita. Wah, mantap.